Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang hadiyu, ishar, udhiyah, dan akikoh yang saya ringkas berdasarkan kitab Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in. Yang pertama yaitu bab hadiyu. Hadiyu adalah binatang ternak yang disembelih di tanah haram dari jenis domba, sapi, dan unta. Hukum memanfaatkan hadiyu yaitu boleh mengendarai hadiyu atau hewan kurban, begitu juga boleh dimuati barang-barang, bahkan sekalipun keduanya adalah nazhar. Waktu menyembelih hadiyu yaitu pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hukum patungan dalam mengadakan hadiyu: boleh berpatungan 7 orang untuk seekor unta atau sapi yang disembelih sebagai hadiyu. Fidyah yaitu orang yang melanggar larangan ihram. Macam-macam fidyah ada 4, yaitu pertama nusuk, yaitu menyembelih seekor domba yang sah digunakan untuk berkurban. Yang kedua yaitu sedekah, yaitu memberi makan 6 orang miskin masing-masing sebanyak 6 mud atau 1,3 kg. Yang ketiga yaitu berpuasa selama 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Yang keempat yaitu di antara ketiga kafarah ini seseorang boleh memilih salah satu di antaranya mana yang dia mampu mengerjakannya. Hal-hal yang mewajibkan fidyah yaitu yang pertama bercumbu meskipun tidak sampai jima, yang kedua memakai penutup kepala, yang ketiga memakai minyak wangi, yang keempat memakai pakaian yang berjahit, yang kelima memotong kuku, yang keenam mencukur rambut. Denda yang wajib dibayar oleh orang-orang yang haji atau umroh. Di sini terdapat menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu denda yang bisa dipilih dan bisa diganti dengan yang senilai. Jenis pelanggarannya contohnya berburu binatang liar, bentuk dendanya menyembelih hewan yang semisal dengannya jika ada. Yang kedua yaitu denda yang telah ditentukan kadarnya dan bisa dipilih. Jenis pelanggarannya contohnya mencukur rambut, maka bentuk dendanya menyembelih kambing. Yang ketiga denda yang telah ditentukan kadarnya dan harus dikerjakan secara tertib. Jenis pelanggaran contohnya yaitu tidak berihram dari mikot, bentuk dendanya menyembelih kambing. Yang keempat yaitu denda yang harus dikerjakan dengan tertib dan bisa digantikan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Contoh dari jenis pelanggarannya yaitu berjima sebelum tahlul pertama. Bentuk dendanya yaitu wajib menyembelih unta jika mampu, maka menyembelih sapi. Jika tidak mampu maka menyembelih sapi, dan jika tidak mampu maka menyembelih 7 ekor kambing, dan jika tidak mampu maka dengan memberi makan pada fakir miskin di tanah haram dengan senilai dengan harga unta. Jika tidak mampu maka berpuasa 1 hari untuk setiap mudnya. Berburu binatang liar di tanah haram dan dendanya yaitu berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 95 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzaw 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kafaratun tu'am masakin aw adlu dzalika siyamal yudhaqa wa bal amri afallahu amma salaf man ahda fayantaqimallahu min Allahu azizun dzuntiqam. Denda berburu binatang di tanah haram. Yang pertama yaitu mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.
Yang kedua yaitu mengeluarkan harga yang senilai dengannya. Yang ketiga berpuasa seimbang dengan bahan makanan yang dikeluarkannya. Ishor, yaitu bab ishor sekarang, yaitu terkepung. Maksud dari terkepung di sini adalah jemaah haji yang terhalang untuk menyelesaikan ibadah haji. Hukum ketika terkepung: jika jemaah haji terkepung di suatu tempat, maka hendaknya dia menyembelih kambing di tempat itu dengan berniat tahalul, lalu mencukur atau memedekkan rambutnya. Sebab-sebab ishor atau terkepung: yang pertama, dikepung oleh musuh, baik musuh dari kalangan kaum muslimin atau orang kafir. Yang kedua yaitu dikepung dengan cara dikurung. Yang ketiga, dikenal istilah wanita yang terkepung, maksudnya wanita yang berhaji namun belum meminta izin kepada suaminya. Yang keempat, terkepung karena sakit. Hukum orang yang meninggal sebelum melaksanakan haji: orang yang meninggal dunia dan belum sempat melaksanakan haji, maka diwajibkan bagi ahli warisnya untuk mencarikan orang untuk menghajikannya. Biaya diambilkan dari harta warisan yang ditinggalkannya. Biaya haji diperhitungkan sebagai bagian dari hutang sang mayit yang harus ditunaikan. Yang selanjutnya yaitu bab udhiyah atau hewan berkurban. Setiap binatang ternak yang disembelih sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Hukum udhiyah yaitu sunnah muakkad bagi orang yang melaksanakan haji maupun tidak. Yang kedua yaitu wajib apabila sudah dinazarkan atau jika seorang telah membuat pernyataan secara jelas. Dalil disyaratkannya udhiyah yaitu pada surat itu pada wafasali li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah udhiyah. Syarat-syarat orang yang berudhiyah yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu. Syarat-syarat binatang udhiyah yaitu binatang yang dijadikan udhiyah dari jenis unta, sapi atau kambing, boleh juga domba atau biri-biri. Yang kedua telah memenuhi umur untuk dikurban. Untuk unta harus sudah berumur 5 tahun masuk ke tahun 6. Untuk sapi dan kambing harus yang sudah berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Adapun untuk domba atau biri-biri harus yang sudah berumur 1 tahun masuk ke tahun 2 atau yang sudah tanggal giginya meskipun umurnya belum sampai 1 tahun. Yang ketiga, tidak memiliki cacat yang membuat harganya jatuh. Waktu penyembelihan yaitu pada hari nahar pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hal-hal yang disunahkan bagi orang-orang yang berhudiyah yang pertama yaitu ketika sudah masuk hari pertama bulan Zulhijjah, maka orang yang berniat untuk berhudiyah disunahkan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku hingga udhiyahnya disembelih. Yang kedua, disunahkan untuk menyembelih sendiri udhiyahnya. Yang ketiga, dianjurkan kepada penguasa untuk berhudiyah atas nama seluruh kaum muslimin di wilayahnya yang diambilkan dari harta Baitul Mal. Yang terakhir yaitu bab akikoh. Akikoh secara bahasa artinya rambut kepala bayi. Adapun secara istilah yaitu binatang yang disembelih karena kelahiran bayi yang diiringi dengan memotong rambutnya. Dalil yang disyaratkan akikoh sesuai sabda Nabi yaitu kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'aihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Hendaknya untuk anak itu disembelihkan binatang pada hari ke-7, rambutnya dicukur dan diberi nama. Hukum akikoh yaitu sunnah muakkad. Adapun ketentuannya yaitu untuk laki-laki 2 ekor kambing dan perempuan 1 ekor kambing sesuai sabda Nabi. Waktu akikoh yaitu sejak anak tersebut dilahirkan oleh ibunya sampai menginjak usia balik.
Hal-hal yang disunahkan dalam akikoh, yang pertama yaitu mencukur rambut bayi setelah menyembelih hewan akikoh. Kedua, rambut bayi ditimbang kemudian bersedekah dengan emas atau perak seberat timbangan rambutnya tadi. Yang ketiga, membaca basmalah ketika menyembelih. Yang keempat, sebaiknya disembelih pada pagi hari. Yang kelima, setelah dicukur, sebaiknya kepala bayi diolesi minyak wangi atau za'faron. Hal-hal yang dibolehkan dalam akikoh, yang pertama itu dianjurkan untuk menyantap sebagian dagingnya, sendaknya sebagian dihadiahkan dan disedekahkan. Yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan sudah matang, lebih baik daripada mengundang makan mereka. Keempat, sebaiknya tidak memecah tulang dari hewan akikoh. Yang kelima, yaitu hendaknya bidan atau siapa yang membantu proses kelahiran diberi bagian berupa satu kaki atau paha belakang dari hewan akikoh. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar dan khususnya untuk diri saya sendiri. Apabila terdapat kesalahan, itu datang dari saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datang dari Allah. Mungkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.